noise itu ada H, karbon, ada H lagi, tapi ada jarak sekitar 5 Armstrong, ada korelasi. Bisa kritik. Bisa kayak gitu. Jadi kalau kosi itu benar-benar visinal. Kalau noisy nggak masalah lu ngikat di mana, yang penting lu jarak ngobrol 5 Armstrong. Nah, kalau ada 1,3 tapi jaraknya dekat. Ya bisa, atau 1,3 serahlah Muter. karbonnya Puma karbon C1, aku C125 misalnya. Tapi kita barengan, deketan 5 Armstrong keluar ya. Jadi itu dari jarak, itu noisy. Apa lagi ya? Nah, di sini saya mau bahas tentang kosi dulu. Tadi sekilas tentang noisy. Kosi itu kan H, tetangga H banget ya. Nah, ini kosi susah banget ya. Nah, bacanya tuh yang diagonal tadi. Tapi saya nggak ngomongin cara bacanya, saya mau nunjukin spektrumnya dulu. Jadi kalau kan kosi itu ada banyak, tadi saya bilang ada kosi, DQ kosi, G kosi, GDQ kosi. Bedanya apa? Itu seperti yang mau ditunjukkan. Secara fisik kita lihat gini, itu mirip-mirip sebetulnya, mirip. Yang beda adalah kalau kita lihat DQ kosi, GDQ kosi, yang ada DQ di depannya, warnanya ada merah biru, ya kan, kelihatan ada merah biru, kelihatan merah biru. Tapi kalau yang kanan kosi atau gradien kosi, G kosi, itu merah aja. Tapi kalau cara bacanya sama persis, saya cuma menunjukin fisiknya aja, bentuknya beda. Nah, kenapa ini ngaruh? Kalau bacanya sama, kenapa nggak tetapin satu? Enggak, soalnya kan sampel itu kondisinya beda-beda. Ada yang encer, ada yang pekat, ada yang karbonnya banyak, protonnya banyak, ada yang kecil molekulnya. Jadi beda-beda. Saya lebih suka runningnya yang GDQ kosi. Kalau nggak GDQ kosi, G kosi saya running, bukan yang ini. Kalau di tempat lain kita ngomongnya kosi aja, mungkin dia runningnya ini. Tapi kalau saya harus lihat di proton. Kalau dia encer, nggak bisa nih, saya akan naikin. Nanti saya tunjukin bedanya apa di selanjutnya. Lagi-lagi cara bacanya sama, cuman penampilannya aja yang agak beda. Mungkin di daerah sini kalian ada lihat garis gitu ya. Kalau di sini dia bentuknya jadi gini, bulat dan kotak-kotak gitu. Kotak-kotak gitu. Kalau yang di bawah ya ini kotak-kotak juga. Sebentar saya lihat. Kita bandingkan dulu yang dua ini seperti apa. Untuk sampel konsentrasi yang sama, kalau kita running ini dengan jumlah scan yang sama, ini 10 menit 43 detik, ya ini 10 menit 44 detik. Jadi sebenarnya G-kosi lebih lama mengukurnya. Kebetulan aja ini bedanya cuma 1 detik karena scan terendah yang saya ambil. Tapi kalau scannya tertinggi ya akan lipat-lipat jauh nanti banyak scannya. Kalau dilihat secara resolusi, ini yang saya kuningin, yang kanan kan ada 2 titik ya noise di atasnya. Kalau yang ini cuma ada 1. Berarti pengukuran yang kiri G-kosi itu lebih baik sebetulnya. Karena noise-nya diminimalisir lebih baik dibandingkan dia kalau kita ngukur di yang kosi aja. Gitu. Mana lagi ya? Yang kuning bawah mungkinnya ini ada bentuknya gitu, yang ini bentuknya agak lebih tumpul. Kalau ini tajam, noise-nya berarti kelihatan jelas. Ya kan dia jelas konturnya tuh, matanya kelihatan. Kalau ini matanya nggak ada, berarti resolusinya lebih rendah. Artinya resolusi itu kan noise-nya tuh ditekan. Ya buat kita, kalau udah ngomongin cara baca aja, itu saya rasa kalian nanti bisa. Tapi kan harus bisa tahu mana spektrum yang bagus sama yang enggak. Itu yang bikin kenapa untuk di ITB lebih favorit dibandingkan yang lain. Dalam konteks kita lebih mahal ya, karena saya mengutamakan kualitas juga. Jadi jangan sampai dia mau publish di Nature, NMR-nya jelek gitu, gara-gara operatornya sampah. Dia cuma running seininya dia, terus tahu bayar udah. Kan kualitas juga harus dilihat. Itulah kenapa buat saya yang gini-gini penting. Ini noise-nya jelek nih. Kalau saya lihat pipi ngukurnya jelek, walaupun sampelnya bagus, berarti kan kesalahan di operator. Cuma nanti kalian kan mungkin ada saat kalian handle sendiri.
nggak mungkin terus-terusan kita, maksudnya saya ngajar itu regenerasi. Kalau kalian nanti jadi pipihnya di tempat lain, mungkin kalau naik ke UI mana yang punya Neymar, amin. Nah jadi kalian tahu ini kualitasnya nggak bagus nih, kenapa noise-nya tinggi. Jangan ukur posi, posi dalam konteks ini lebih bagus. Sampai sini kebayang ya. Cara bacanya belum bahas, saya cuma ngomong kualitas dulu. Terus kalau kita compare antara DQ posi sama DQ posi, ini lebih lama lagi dengan jumlah scan yang sama, 2 kali lipat. Ini 10 menit, ini 20 menit. Mau mengorbankan pengukuran dengan helium lebih banyak kepake karena 20 menit, atau kalian pengen cepat gitu karena memang hanya saya sintesisnya mau dilanjut lagi, saya cuma butuh sekilas doang kok, itu boleh pakai yang tadi. Tapi kalau mau yang agak ini bisa jadi kalian ke dekiposi. Nah ini lebih bulat-bulat bulat-bulat dalam konteksnya tuh, dia satu spot kotaknya dia itu diterjemahkan dalam bentuk kontur merah biru silang. Kalau yang tadi tuh kotak gitu. Nah buat yang gini mungkin sebagian orang aduh bingung, tapi buat saya sama Payana yang hitung kopling itu ini penting. Tapi kalian nggak harus juga ngitung kopling pakai posi, itu susah ya. Itu ya levelnya beda lagi. Kadang saya tuh nggak, ya harusnya nggak, tapi saya kadang langsung posi karena saya mau langsung lihat kontur itu, nggak running potong, langsung hitung koplingnya dari selisih gitu. Cuman itu beda skill. Saya mah sudah hampir 10 tahun, jadi udah biasa. Kalau kalian janganlah. Tapi intinya tampilannya jadi bedanya begitu gitu ya. Nah sampai sini kebayang ya. Jadi kalian bisa running. Kalau saya untuk jurnal saya mungkin akan pakai yang gradient DQ. Tapi kalau baca ya mungkin bisa pakai yang ini karena cepet sih runningnya. Atau saya running ini dulu hanya untuk sekilas lihat, terus ininya pakai ini gitu. Ada orang yang aduh saya enggak lah, saya yang ini aja, bingung yang tadi, itu salah aja sih, itu masalah preference. Kalau saya kan ada hubungannya sama kopling, jadi saya harus lihat kontur-konturnya. Karena di Master Nova klik yang kanan, klik yang kiri kan ada nilai angkanya, itu penting buat saya. Kalau di sini nggak usah, nggak peduli ya, pokoknya ini weh spotnya. Oke ya, sampai situ. Terus saya lanjut ke cara baca. Tadi ini kosi, walaupun saya nulisnya kosi, tapi maksud saya mengacu kepada cara membaca. Padahal aslinya saya runningnya tuh jadi kosi. Ini kosi di sini bukan karena fitur kosi, tapi saya ngasih tahu cara baca. Runningnya udah ciri gini udah pasti gradient DQ ini. Nah ini kan CH2 sama CH3 sama kayak kemarin kan, sebelahan kan. Jadi kalian harus diagonalnya dulu yang di garis untuk biar jangan kebaca dia lagi. Karena kan kalau spot yang ini spot yang ini kan dia juga kalau ditarik. Jadi jangan dibaca diagonal yang kuning, cuma tidak kuning banget karena di sini harusnya kuning. Nah kuartet ini ada kontur. Kalau ditarik ke bawah ke kanan, ini kuartet, ini triplet. Berarti ini nunjukin bahwa ini tuh sebelahan gitu. Jadi dari ikatan, dari kalau sini ke sini nggak bisa. Tapi kalau noisy mungkin bisa keluar. Noisy mungkin, ya. Ini ke sini noisy juga keluar, kan deketan dia. Jadi ya ikatan juga keluar. Kan pokoknya secara jarak. Kalau jarak aja dia C1 125 bisa keluar, apalagi yang sebelahan. Itulah kenapa noisy itu rame banget. Rame itu kayak banyak gitu konturnya. Penuh dia sama macam-macam. Saya kurang suka running 2 dimensi noisy karena semua dia keluar secara jarak 1 ke 125, kalau deketan keluar, sebelahan keluar, semua dia keluarin gitu. Dan untuk menghindari biar enggak orang-orang itu ada noisy aja. Padahal bacanya belum tentu juga kalian bisa berguna datanya. Kecuali memang udah tahu mau nyari yang mana. Itu saya triknya saya mahalin. Cuma itu yang 2 juta. Satu lagi 2 juta. Kalau gitu kita nggak bisa ini dong karena mahal. Enggak, saya lebih prefer noisy 1D. Noisy 1 dimensi itu lebih guna daripada 2 dimensi. 2 dimensi itu dikasih semua data. Tapi kalau noisy 1D, saya tuh udah tahu protonnya yang ini mau saya cek bener nggak dia dekat sama metil. Berarti saya sudah sorot puncak yang ini, nanti running kayak toksi lagi. Dia akan keluar yang sebelahan sama dia atau yang deketan sama dia, yang 5 Armstrong tadi maksimal
sisanya nggak dia keluarin. Jadi lebih mudah bacanya, nggak istilahnya. Jadi ini kosi. Nah ini yang kemarin kita bahas, yang struktur ini untuk kosi kan berarti 4 dekatan sama 3 dekatan sama 2 dekatan sama 1, udah berhenti. 2 dekatan dengan 1 aksen sama 3 aksen. Nah di sini ada CH2, jangan ada gitu ya. Boleh. Yang oranye ini itu kan CH2. Nah CH2 itu dia ada kontur berdua sama yang triplet. Berarti kita kan di sini ada 2 CH2 kan. Berarti itu CH2 yang ini. Karena triplet itu yang 4. Kok ya Kak? Iya. Nah, ada lagi satu CH2 lagi nih. Warna hijau. Kalau dia memang sebelahnya metil, harusnya di sini ada kontur dong. Tapi kan nggak ada. Iya. Yang keluar dia justru sama yang ini, puncak yang ini itu CH. Berarti itu posisi 2 aksen. 5 aksen. Salah. 1 aksen. Ngarang. CH2 ini 1 aksen, yang ini 2 aksen. Yang kalau mau ditulis berarti yang ini, yang atas, yang bawah ini kan yang ini. Iya. Ya kan? Kan barangnya sama-sama aja. Berarti puncak 2 ini adalah 1 aksen, 1 aksen. Yang hijau ini kan dia ada korelasi dua-duanya dengan CH, itu berarti 2 aksen. 2 aksen itu harus keluar korelasi sama baik 1 aksen maupun 3 aksen. Berarti kalau lihat 2 aksen tuh yang mana puncaknya ini kan? Iya. Yang warna yang CH ini kan? Dia ada kontur yang pertama ini. Kalau ditarik ke kanan itu CH2. Ada lagi kontur bawah lagi, ditarik kanan ini CH2 juga. Berarti yang berdua ini adalah 1 aksen apa 3 aksen? Yang 2 ini. Yang 2 ini kan yang kontur kuning ini. Yang 2 aksen. Yang Mana sih? Ada 2 aksen. CH ini kan 2 aksen. Kan ada konturan kuning kan? Iya. Nah, dia kan korelasi sama 2 ini. Ini CH2. Nah, pertanyaan CH2 ini punya siapa? 1 aksen apa 2 aksen? 2 aksen apa 3 aksen? 3 aksen. 3 aksen. Kenapa? Sama kayak yang di atas. Sama kayak di atas dong. Ini barangnya kok sama metil ini. Ini kan kalau ditarik ke bawah kan barang 2 ini kan ini. Iya. Oh ya. Bu, kenapa konturnya yang CH2 di 3 aksen itu muncul 2, terus di 1 aksen juga muncul 2? Yang mana? Ngomongin kontur warna apa? Ini tuh kenapa munculnya 2? Karena kan dia Kenapa jadi 2? Karena ini kan CH2. Kan yang 1 sama yang 1 dia beda lingkungan kimianya. Yang 2 ini mungkin kalian ngelihatnya ya harusnya ini kayak kuartet aja gitu mungkin ya mikirnya, tapi ternyata ini bukan kuartet keluarnya adalah ya banyak lah ya, multiplet, dan lingkungan kimia beda. Dia nggak bisa kelihatannya kayak muter biasa, tapi dia itu ada sterik dari cincin ini yang saya bilang spektrum itu sebagai landasan dan kita harus cari penjelasannya, jangan dipaksa. Ini kan harusnya kuartet ya, NMR gitu ngomongnya, berarti ada faktor lain yang tidak nyampe ke kita. Ternyata adalah faktor sterik dari ini yang sebelumnya kita tidak prediksi kita kan harusnya kuartet. Toh metilnya sendiri kan triplet, ternyata dia nggak keluar masing-masing. Si ini keluar, sini keluar. Chapter ngebahas ini siapa itu udah lewat di proton karbon. Kita nih udah tahu ini tuh siapa. Kalau udah sampai di level ini nih, oxidodimensi. Kalau kamu masih mikir ini siapa masih belum, harus mundur lagi ke proton karbon. Jadi ceritanya kalian udah tahu ini CH3, CH2, CH2. Yang kalian nggak tahu ini tuh sama CH2 ini tuh yang mana? Apakah 1 aksen apa 2 aksen? 1 aksen atau 3 aksen? Itu masalahnya di kosi itu. Ya buat menjawab pertanyaan tadi. Karena 1 dimensi nggak ngomong sebagai 2 CH2 ini adalah 1 aksen atau 2 CH2 ini adalah yang 3 aksen. Terjawab di kosi karena kontur oranye ini itu yang berkorelasi sama 2H ini. Berarti ini kan metil punya. Itulah kenapa ini adalah yang 3 gitu. Nah si CH2 aksen ini korelasi ada kuning sama CH2 yang
kanan. Yang kalau kita terjemahkan ke horizontalnya kan yang ini. Iya. Berarti ini adalah yang 3 aksen. Terus yang satu aksennya kelihatan nggak? Korelasi sama satu aksennya kan teorinya 2 aksen harus ada sama 3 aksen sama 1 aksen. Iya. Ada nggak 1 aksennya? Si 2 CH nomor 2 aksen. Ada. Yang di bawah Iya, ini. di bawah garis. Bener, Iya. kesini kan ini. Iya. Ini ada kontur ya. Hmm. Memang saya nggak warnain aja. Kalau mau diterjemahkan ke atas ini kebalikannya justru. Yang ini yang ke yang ini nih, yang hijau. Yang hijau. Kalau lihat dari sumbu ini yang hijau, kalau lihat dari si CH-nya yang ini. Iya. Gitu makanya saya bilang kalian mau baca setengah bawah, setengah atas, terserah. Yang jelas kalau kalian salah bahasa tetap ketemu konturnya, wah gue ada kok. Cuman yang satu dia terjemahannya ini, kalau yang ini terjemahannya hijau. Jadi sebetulnya ini sama ini tuh relate si hijau itu. Mana sih? Hijaunya hijau ini nih. Nah, Sama aja itu, dengan hijaunya. walaupun hijaunya beda, pokoknya hijau lah ya. Yang hijau. Malas saya nyari hijau itu. Pokoknya si itu lah yang ini. Kalaupun kalian nyebrang juga nggak apa-apa kan, barangnya juga ada. Si ini tuh kan sama dengan ini. Kebayang ya? Oke, bingung deh saya. Nanti saya udah WA nggak sih kalian ini? Pak Andre belum ya? Slide ini belum. Belum. Belum yang itu. Ya boleh, nggak apa-apa tuh dia gitu dia bacanya. Bisa aja sih kalau kalian mau pakai cara ini ke ini dulu, terus ke bawah, terus ke samping, terus ke bawah, terus ke samping, itu juga bisa. Itu nanti berurutan kalian dapatnya. Ini nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini gitu. Kalau cara bacanya gitu. Untuk posi, nah ini mungkin lebih jelasnya untuk daerah kita punya 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 4 proton, di sini ada 4 proton. Ini kita mau tahu yang mana 2, yang mana 3, yang mana 4, yang mana 5. Intinya gitulah. Nah, sebetulnya yang pertama dilakukan sebelum ke posi itu harus tentuin dulu 1 titik. 1 titiknya tuh apa? Lihat yang mana yang korelasi dengan 5 aksen atau 1 aksen. Misalnya dari HMBC itu ada proton yang mana, yang jelas nggak ada datanya karena nggak ada HMBC-nya. Korelasi 3 ikatan 1, 2, 3 ketemu kan karbonil. Berarti kalian mulai dari titik ini. Karena kan sudah tahu pasti proton itu adalah punya yang di sisi ini. Karena yang lain itu terlalu jauh untuk korelasi HMBC sama karbonil. Itu yang pertama. Nah, anggap kalian sudah tahu si ini tuh siapa dari HMBC. Misalnya yang ini, nah proton ini tuh kalian udah tahu. Ini proton ini sudah ada korelasi sama karbonil ketika di HMBC. Makanya kita sudah labelin H2. Ini ada 1 step yang udah di skip sama bapaknya. Nah, dari sini baru kita baca posi gitu. Di sini kalau kita tarik ada korelasi kan sama diri dia sendiri, sama satu lagi nih. Ya berarti ketebak lah dia pasti sebelahnya. Iya. Gitu. Nah, si ini kan kalau kita di horizontal berarti kan yang posisi paling 3 ini paling kiri kan. Misal mau baca bawah ada korelasi 1, 2, 3 yang di atas jelas punya dia sendiri karena kan dia juga. Berarti 2 ini yang penting. Ke sini ada 1, ke sini ada 1. Tapi kan kita tahu ya ini tuh kan ini. Iya. Berarti yang ini yang penting. Berarti adalah 4. Berarti kalau diterjemahkan horizontal ini yang 4. Gitu. Mau lanjut ke 4. Berarti kalau 4 kita lihat korelasinya ada 2. Baik dia sendiri maupun ada 2 lagi yang lain. Nah, geser kanan kita udah baca duluan 3 ini tadi. Berarti yang satunya lagi pasti 5. Kalau diterjemahkan ke sini ini yang 5. Ya udah selesai. Atau mau baca kalau kayak Bapak gini dia bacanya juga gimana ya Bapak, karena bacanya begini karena dia bacanya ke sini. Kalau saya sukanya baca satu-satu, makanya saya bisa pakai kalau nggak setengah atas setengah bawah, saya hajar aja.
Tapi yang penting buat kalian ya ininya jangan dibaca gitu. Tapi kebayang ya intinya, nanti kalian ulang lagi aja. Nah, saya itu bisa menyelesaikan struktur yang kompleks, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini adalah senyawa waktu saya S3. Jadi di sini itu saya punya struktur seperti ini. Saya membuktikan unit-unitnya itu pakai COSI. Jadi di sini ada unit yang warnanya kuning karena di sini CH2, CH, NH karena masih punya H, CH, CH, CH3. Di sini karbon kuartener itu putus. COSI itu nggak ada. Nah, unit yang berikut warna hijau, CH ketemu CH, ketemu CH, CH, CH2, CH, CH3. Di sini putus karena di sini karbon kuartener. Ada lagi unit yang warna oranye. Di sini putus karena ini karbon kuartener, dan ini adalah oksigen, nggak megang H. Jadi saya punya beberapa fragmen, 1, 2, 3, satu lagi sebetulnya aromatik. Cuman aromatik ya mudah lah, kan dia kan GD juga satu genggong ini. Jadi kalau dilihat tuh kayak fragmen gini nih, potongan-potongan yang nanti disambung gitu. Dari sini saya nggak akan detail ini karena susah jelasinnya, tetapi data ini itu bacanya dari sini. Nah, itu harus baca disertasi saya buat ini. Agak lama nulisnya. Ini juga sama Pak Yana saya banyak diskusi intens untuk struktur ini. Dapat berapa ya? 8, 9, 10, 10 nyawa kayak ini. Cuman beda-beda, ada yang terepoksidasi saya tuh, ada yang ini epoksinya di sini, ada yang ininya jadi keton, ini ada yang jadi alkena, tapi kerangkanya ini juga gitu. Nah, ini salah satu manfaat COSI, bisa membuat saya punya gelar doktor. Jadi COSI itu default running good. COSI itu kalau ini sebenarnya default good for low concentration sample but decubicy better. Jadi ini sensitif COSI, tapi decubicy lebih baik sebetulnya. Lumayan, tapi decubicy lebih baik. Dan ini lumayan sensitif. Orang awam pasti akan running ini dulu, tapi orang yang sudah belajar dia akan runningnya ini. Gitu. Yang kedua adalah decubicy. Dia lebih cepat daripada COSI, enggak sih ya? Enggak, lebih lama ini. Lebih lama. Mau sensitif lebih lama ini salahnya dia. Better than GCOSI in term of artifact. Kalau dibandingin DQCOSI sama GCOSI, DQCOSI lebih bagus, itu saya setuju. GCOSI recommended for general use. Ya umum-umum, kalau nggak COSI ya GCOSI, tapi kurang sensitif dianya. GDQCOSI best resolution, ini yang paling bagus GDQCOSI. Udah gradien double quantum lagi. Saya nggak akan masuk ke situ. Kenapa gradien double quantum? Kalau dulu Pak Yana di satu semester ngomongin ini nih, gradien double quantum. Ini yang paling baik tapi paling lama. Resolusi paling bagus. Kalau cepet-cepet silakan pakai COSI, GCOSI bisa. Tengah-tengah oke lah DQCOSI. Kalau punya waktu banyak dan ini ya GDQCOSI bisa untuk overnight pengukuran. 20 menit harus overnight enggak sih? Itu harus scan terendah. Kalau terlamanya bisa 3 jam, 2 jam juga bisa. Terus apa lagi ya? Ada lagi yang disebut dengan COSI DQF. COSI DQF itu sebetulnya yang bagian horizontalnya itu dia bisa lupa ya apa ya salahnya ini. Apa beda warna atau apa gitu. Jadi kalian nggak akan baca itu karena warnanya beda sendiri. Misalnya ini merah, ini biru misalnya. Jadi dia ini merah, ini biru. Jadi horizontal diagonalnya yang beda warna, rasanya kayak gitu. Rasanya, tapi saya lupa lagi. Kenapa bisa beda warna? Karena beda fasa. Ibaratnya depth itu kan CH2 ke bawah, CH3 ke atas. Nah dia mah yang dia lagi itu ke bawah, yang bukan dia itu ke atas. Itulah kenapa bisa beda warna. Terus apa lagi ya? Nah ini kan dia beda warna nih, karena tadi. Oh sorry ya, ini beda warna. Ini hitam, yang ini warna yang lain. Karena beda fasa.
kayak gaya dia tadi, ke bawah sama ke atas. Kayak ini kosi yang lain. Di sini ada alfa sama beta kan dia sebelahan, jadi kita bisa lihat mau baca yang atas boleh, mau baca diagonalnya boleh. Mau ngomong itu aja. Nah ini orang beda lagi bacanya di kotak-kotak sama dia, makanya banyak style nih baca kosi ini. Mau begini kek, mau satu-satu kek, mau di kotak-kotak kek. Ya terserah kalian aja mazhab yang mana. Pokoknya setengah atas, setengah bawah itu sama itu. Kayak mau baca setengah atas kan ada nih, konturnya setengah bawah ada. Terserah aja. Apalagi ya. Nah ini kan dia juga di kotak-kotak gitu cara bacanya. Kotak-kotak. Ini diagonal ya, jadi jangan dibaca. Mana lagi? Nah yang berikutnya adalah hoesi. Hoesi 2D F ke H. Kalau kalian tadi tahunya kosi. Kosi itu kan proton fisinal ya. Kalau ini F sama H. F sama H. Kalau noisy itu H sama H dengan jarak. Kalau ini hoesi dengan jarak tetapi bukan H sama H. Contohnya ini adalah F sama H. Jadi si F ini yang jaraknya dekat sama dia itu akan keluar sama yang hijau, sama yang merah ini CH2, sama yang sebelahnya dia keluar. Ini 1, 2, 3. Sumbu X nya kalian lihat tuh minus ini berarti sumbu F. Yang Y sumbu H. Jadi F sama H kayak baca noisy tetapi versi yang F sama H nya. Noisy malah saya belum tunjukin ya, di belakang kayaknya. Sampai sini kebayang hoesi fungsinya. Oke. Nah, yang ini hoesi 1D. Kalau tadi hoesi 2D. Bertahan lah, 15 menit lah. 15 menit lagi. Ini kayak toksi. Kayak toksi betul. Jadi kita ambil satu, nanti temennya dicari yang korelasi sama dia. Ya, A, C, B, A, C, B, A, C, B. Terus saya bilang, ini apa sih? Belum dibaca. F yang kanan itu sama 7,8. Oke. Jadi kayak gini, dia ambil yang ini. Jadi yang korelasi sama dia aja yang muncul. Kan yang bawah kan proton secara keseluruhan, ada 1, ada 2, ada 3. Dia ngambil F yang ini spektrum F ya, spektrum F nya ada 2 puncak. Nah yang satu, yang kanan itu yang kiri, dia ambil yang kanan, keluar korelasinya malah nggak ada ya. Yang pink itu enggak, dia nggak sama siapa-siapa justru. Berarti dia terisolasi karena dia deketnya sama F lagi sama N. Jadi dia nggak sama siapa-siapa. Tapi yang pas diambil F yang kiri itu selektif, di F yang kiri diklik, mana proton yang dekat sama dia, keluar yang tengah. Berarti itu C. Gitu loh maksudnya. Nah ini dia udah tahu aja ini yang A, ini yang B. Yang jelas dia mungkin bingung, yang ini apa yang ini nih, yang ini, yang C. Ternyata dia ambil yang ini, keluar yang tengah. Berarti ini adalah C. Itu selektif namanya. Oke lah ya, tahu ya maksudnya itu ya. Nah, baru saya masuk noisy. Ini yang saya bilang saya nggak suka noisy itu. Semua dia keluarin, rame kan? Noisy, seabrek-abrek puncaknya tuh. Noisy sama si Roisy. Siapa lagi? Nah, ada 2, noisy sama Roisy. Noisy, saya baca dulu apa lagi. Noisy itu adalah untuk molekul yang kecil, and very low and very high molecular weight. Oke. Molekul yang kecil banget atau yang besar banget itu pakai noisy. Kayak protein itu besar banget kan. Kayak yang kecil banget benzoat. Tapi kalau tengah-tengah justru pakainya Roisy rasanya. Terus very high molecular Roisy molecular weight of. Oke, untuk Roisy mungkin dia lebih enak nih ngomongnya. Kalau kau punya MR-nya 1000 sampai 2000 mending Roisy. Sisa dari itu mending Noisy.
Kenapa sensitivitasnya beda? Ini beda fasa ya, Royce itu yang diagonalnya dia merah, di sininya hitam. Kalau di sini merah semua ya Royce. Tampilannya beda. Kemudian ya udah Cosmic Baby Face. Nah itu Royce. Saya jarang Royce sih, saya selalu Royce. Ini enak jadi bacanya diagonalnya. Royce itu proton sama proton mirip lagi sama Cosi, cuman Cosi tadi ya ikatan. Kalau Noise itu jarak mau satu karbon ke karbon 125, protonnya kalau deketan ya keluar aja dia. Ini aja lah pokoknya Royce itu kalau di luar range ini ya udah Noise yang di running. Itu udah paling sensitif ya. Jadi gambar dulu dong di ini ya. Kalau kayak terpen gitu, triterpen 500 600. Berarti triterpen karbon 60 berarti yang bisa pakai Royce. Polipeptida gitu. Royce. Kalau kita Royce udah cukup sih. Biasa kepentingannya apa? Nentuin urutan peptida. Dia mau tahu jarak dari peptida, kan peptida kan dia punya gugus samping R-nya macam-macam kan. Nah dia tuh pengen tahu sebelahnya dia siapa sebelahnya dari Noisy. Atau kalaupun dia melingkar, karena kayak Burani radium 4 dia bikin polipeptida siklik. Dia justru mau tahu dari sini tuh dekatnya sama siapa. Dan seberangan, kalau seberangan kan berarti dia nggak ada jarak, nggak ada kontur ya, karena kan jauh. Kayak Burani tuh nyiklikin 10 peptida, jadi anak S1 nya lagi bikin amino ada 10, sudah siklikin buat apa sih drug delivery gitu-gitu. Di kita nggak ada yang bikin itu. Oke, sedikit lagi Noisy Wandi. Kalau Noisy Wandi itu ini Pak Yana yang running nih. Dia pengen lihat lihat apa ya? Lupa lagi. Ini ada metil 24, metil 23. Kemudian dia tuh nggak tahu OH ini tuh ke bawah atau ke atas. Ini kan kiral nih. Jadi di sini tuh ada OH yang dia tuh nggak tahu ini ke bawah atau ke atas. Dia gambar aja, misalnya OH-nya ke bawah nih. Kan konsekuensinya kan hanya jadi ekuatorial atas dong. Kalau OH-nya di atas, berarti kan H-nya di bawah. Kalau Noisy, kita ambil metil ini, pasti dia keluar sama ini. Tapi kalau ini ke sini itu nggak akan ada. Jadi kalau mau aksial ataupun ekuatorial, dia yang keluar tuh cuma sefasa tuh atas. Misalnya atas, baik itu aksial ekuatorial itu keluar. Tapi kalau udah ngomongin atas bawah, meskipun dia atas ekuatorial itu mungkin nggak keluar. Jadi kalau konteks ini, H ini ternyata pas dia lihat metilnya, dia ngambil metil Noisy Wandinya, dia ngambil dua puncak ini, baik metil yang atas maupun metil yang bawah, keluar H yang atas yang ini, yang setara dengan yang atas ini maksudnya proton yang biasa ya. Sorry, aku salah nerangin. Dia ngambil yang ini, H3 yang ini. Dia udah tahu H ini itu siapa. Dari HMBC itu dia udah tahu ini tuh H nomor 3. Dari HSQC karbonnya juga dia udah tahu. Dia ambil H ini karena dia pengen tahu korelasinya dia itu ada sama siapa. Kalau dia di atas, kemungkinan dia akan keluar dengan 2 metil. Kalau dia di bawah, dia hanya keluar sama hanya satu aja. Kenapa bisa keluar kedua? Ini sama kasusnya dengan yang F kemarin. Yang gini nih. H ini tuh kesini sama kesini tuh jaraknya sama. Jadi secara diuman akan dua-duanya diambil. Ternyata pas dia ambil Noisy Wandinya, tandanya adalah puncaknya ke bawah. Kalau kalian kan puncaknya ke bawah. Nah ternyata dia keluar sama 2 metil. 2 metil keluar plus sama 2 lagi H yang lain yang merupakan H yang ini. Sampai sini lumayan. Jadi dia tuh hanya mau baca di sini aja, dia nggak perlu Noisy yang sampai kayak gini. Toh dia cuma mau mendefinisikan ini doang kok. Gitu. Jadi dia cuma ambil yang dia perlukan dan hanya mengeluarkan yang memang memperkuat argumen dia. Oh iya, ini H yang 2 meter ini keluar
sama H yang karbon nomor 2, ini 2 ya, ini berarti 4. Nomor 2 protonnya nomor 2 ini kuat. Ini juga sama kasusnya, dia juga dijepit. Kan dia di tengah-tengah kelihatan kan, ini kan dijepit, di sudut dia ke sini sama sudut dia ke sini itu sama. Mesti digambar, bayang ya? Ini juga mesti digambar, bayang ada di sini. Oh iya. Ini, itulah kenapa dia keluarin dua-duanya, ini keluar dua. Kalau kejadiannya kebalik, ke bawah nih ya, dia cuma sama ini doang, Iya. sama yang ini doang. Satu, ya ini enggak. Berarti dia hanya akan salah satu. Ini salah satu, ini salah satu. Gitu. Udah segitu. Susah, capek. Dulu aja. Nanti saya ngomongin lagi yang lain. Ini harus pakai layar. Nah, noisy aslinya itu kayak gini nih, susah bacanya. Ya Allah. Kalau di running tuh kayak gini, yang tadi mah bagus dia ininya. Itu resolution Bu. Untuk Iya, jadi dia tuh ini udah yang terbaik yang kita bisa capai. Susah. Running noise itu kenapa ya? Kalau jelas saya nggak ngerti karena ajilannya. Nanti saya coba di produkan. Apakah noise-nya itu separah yang ajilan? Karena kita dapat noise gini, nggak susah bacanya. Syukur dapat bagian area yang bening. Ini senyawa saya nih. Ini senyawa yang tadi. Senyawa yang barusan saya bilang di disertasi saya. Cuman ini yang bagian epoksi. Tadi itu alkena yang gambar tadi. Kan alkenanya sama nih. Mau nggak mau saya harus mengais-ngais bagian mana yang bersih. Tapi ya susah. Itu noise itu. Saya lebih suka runningnya kayak bapak gini, satu-satu gitu. Cuman kenapa saya nggak running satu dimensi? Di kasus saya waktu disertasi, jawabannya agak susah, dia overlap. Syaratnya untuk bisa noisy yang baik toksi wandi, noisy wandi yang ujung-ujungnya itu selektif, itu harus ada puncak yang terpisah sendirian. Dan dia tuh nggak overlap sama yang lain. Kayak ini kan dia kan sendiri maning nih. Bisa diklik ini, klik kiri, klik kanan. Nah kalau saya nggak bilang ini kan susah, klik kiri, klik kanan. Mungkin ini udah tumpukan beberapa proton, nanti bias, nanti keluar semua. Yang keluar sama proton yang sebelah kiri, sebelah kanan tuh keluar semua. Jadi bingung kita. Makanya senyawanya harus murni. Kalau misalnya senyawanya kalian udah pengotor, nanti bingung juga kalian. Gitu loh. Habis ini bayang, paling nggak kita punya pengetahuan di HSBC, HMBC. Tadi saya udah nunjukin POSI ada beberapa jenis. Kemudian ada Hoesi, itu Hoesi pakai H yang F tadi, F ke H. Itu Hoesi namanya. Ada noisy, ada roesi. Roesi di running kalau kalian 1000 sampai 2000 mR ya. Kalau dia itu noisy aja cukup. Noisy-nya pun ada yang 1D, ada 2D. Pakai jarak, jadi bukan ikatan, karena kalau ikatan itu POSI. Nah itu adalah kalau di game itu fitur-fitur instalan yang ditambahkan ke kalian gitu. Tinggal silahkan pergunakan armornya, mau yang mana yang dipakai untuk memperkuat argumen kalian. Sama halnya seperti Bapak menjelaskan kenapa hanya ke bawah, karena stereokimia di sini penting. Bisa jadi yang ke atas itu adalah sudah diketahui senyawanya, yang ke bawah justru compound. Dia kan harus perjuangkan, masih tahu ini benar senyawa baru dengan cara ya tadi gitu. Hanya perlu noisy 1D, tapi dia tahu ke situ kan karena dia tahu noisy 1D, belum tentu yang lain akan tahu. Itu yang dia pakai untuk bisa tulis publikasi argumen itu. Jadi memang harus belajar gitu. Ya orang yang nggak pernah tahu noisy apalagi 1D, belum tentu dia kayak emang ada yang 1D. Itu ada yang 1D. Tapi biasanya basicnya pengukuran tuh HSBC HMDC 1H terus ya. Basicnya yang bisa 13. Kalau nggak ada informasi lain, nggak ada diskusi yang lain, ya udah kita running kayak biasa. HSBC HMDC 1H 13 ya udah. Kalau dia minta POSI, biasanya dia ngomong sendiri, saya mau POSI, oke tinggal kita ngomong POSI. Jarang sih ada yang bu saya mau masuk mau running POSI, 1D, masih hampir nggak ada, karena mereka nggak tahu. Dan kalaupun udah lulus dan dia tahu, entah dia nggak ingat lagi apa yang sudah diajarkan, entah dia tidak bisa juga. entah dia nggak bisa baca. Karena kan saya kalau udah itu pertanyaan saya kalau udah 1D
lu mau puncak yang mana yang gua raih gitu kan, sama kayak tadi Pak Yana sudah tahu dia mau ngambil yang 3,5 ppm. Kan saya akan nanya mau puncak berapa ppm yang kamu mau ini. Sebenarnya nggak apa-apa, dia tinggal datang aja, udah kita diskusi langsung di running sambil kita diskusi. Itu yang saya terapkan ke Bu Risma yang Mulawarman. Bu, saya mau tahu ini secara kimianya, jadi datang, jadi kita langsung bahas, langsung udah puncak yang ini aja kita ambil seperti keluar gitu. Ya mau nggak mau harus diskusi intens. Nah yang gini-gini tuh yang susah kalau di ISO kan tidak boleh kontak antara user sama operator, padahal ini mah harus diskusi. Itu yang membuat saya dulu awal tidak setuju dengan ISO. Gimana mau ini kalau lu batasi komunikasi kita, maksud dia baik untuk menjaga ya ketidakberpihakan, tetapi dalam konteks pendidikan ada situasi kita harus diskusi. Nah ya saya tackle dengan beberapa hal. Jadi saya kalau ngisi materi di mana itu saya kenalkan, ini ada Tofi, ada Messi, cuman ya mungkin mereka juga nggak kayak kalian yang bisa 2 jam saya ngomongin ini doang. Kalau di sana kan 2 jam saya ngomong sabrak-abrak, jadi mungkin ada yang menyerap, ada yang enggak gitu. Jadi sengaja kalian tahu ada fitur itu. Kelak nanti kalau memang dibutuhkan ya silahkan running. Itu saya bisa jelasin metilnya ini pasti posisi 6 karena dia di sini kiri kanan ada 2H. Saya harapannya kalau saya metoksi saya array ada Fosi atau toksi atau noisy yang dia keluar di profil ini. Tapi itu one step further, maksud saya gini, ketika kalian minta itu kalian tuh sudah punya hipotesa, iya kan? Jadi kayak tadi, Mbak Yana udah punya hipotesa, jika ini maka ada 2 ini dan ini, jika gini hanya ini atau salah satu dari ini. Dia udah tahu sebelum running, dia sudah tahu. Nah yang bagus tuh yang kayak gitu, harusnya kalian kayak gitu, one step further. Nggak usah ngomongin yang kayak gini, hidup juga harus kayak gitu. Jika saya nggak kerjain ini, saya akan hadapi ini. Jika saya kerja kayak ini, saya akan dapatin nanti saya bisa leha malam gitu. Karena saya kerja udah sekarang. Yang gitu-gitu tuh visioner lah, ujiannya. MBTI-nya soalnya saya MBTI di NFJ. Kalau NFJ memang saya orangnya visioner. Saya suka melihat 2-3 aspek. Lebih direkam lagi yang ketahuan. Saya lagi flexing. Jadi maksudnya ya dibiasakan. Memang kelemahannya orang-orang kayak gini overthinking kayak saya. Saya jadi kayak aduh gimana nih, karena terlalu kejauhan. Nyampe juga belum, sudah mikir kayaknya nggak bisa gitu. Itu kelemahannya, tapi kelebihannya dia bisa punya hipotesa untuk beberapa situasi yang mungkin dia akan hadapi. Gitu. Ada lagi yang beneran? Selain oh ya, saya drop ke inilah sama ya yang tadi baru setengah biasa baik biasa dropnya kak kertas aku dicoret Pagi ber. komputer notebook. Bentar. Udah kan?